suara arwah yang diduga Vina viral di media sosial. Dan kemudian kasus ini diangkat layar lebar Vina sebelum 7 hari. Dari total 11 tersangka, 3 tersangka lainnya hingga kini masih buron. Setelah 8 tahun berlalu, Polda Jabar kembali menyebar pemberitahuan 3 tersangka DPO di kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sementara tim kuasa hukum Hotman Paris atau Hotman 911 siap mendampingi keluarga almarhum Vina Cirebon untuk mengawal kasus pembunuhan Vina dan menemukan 3 orang pelaku lainnya. Ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain, dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya nggak mungkin itu karangan, nggak mungkin itu koinsiden. Satu hal yang membuat kita tuh penasaran dan jadi tanda tanya, kenapa filmnya sampai diangkat gitu kan? Akhirnya kita ketahui bahwa ada terjadi tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi, yang ini kisah nyata gitu, ternyata diangkat di dalam film ini. Nah, dari situ kita pelajari dan kita cari tahu penyebabnya apa. Ternyata memang si korban ini Vina merupakan korban dari geng motor ya. Tapi di dalam situ ada rangkaian cerita-cerita yang menyatakan bahwa oknum yang diduga oknum tersebut adalah memang orang yang memiliki hubungan rasa suka lah terhadap si almarhum begitu. Jadi itu yang mendorong kami untuk yaudah yuk kita cari tahu kenapa 8 tahun nggak terungkap nih 3 orang. Padahal kan 8 orang ini sudah tertangkap dan sudah dipidana dan sudah divonis. Tentunya yang didapat informasi kan berarti dari pelaku-pelaku yang sudah tertangkap. Kenapa kok sulit sekali gitu tertangkapnya? Oke, Mbak, kalau BAP 8 tersangka yang telah direvisi ini, temuannya ataupun dugaan temuan revisi ini dari mana ya Mbak? Jadi perihal BAP jujur kami belum mengetahui ya Mbak. Kami belum mendapatkan informasi karena memang kami baru menerima surat kuasa. Jadi next nanti ketika memang kami sudah bertemu dengan pihak kepolisian, apakah benar itu BAP-nya diganti atau tidak saat mereka diperiksa, dengan yang informasi sekarang kita dapatkan yang menyatakan bahwa mereka tidak mengenal si terduga yang lagi DPO ya, itu kita akan coba konfirmasi terlebih dahulu nanti dengan pihak kepolisian karena kita belum dapat informasi juga sebenarnya itu. Iya, oke. Itu tadi berangkat dari film, kemudian merasa ini 8 tahun mangkrak gitu ya, tidak ada penyelesaian, bahkan 3 masih belum ditemukan. Ada nggak sih mungkin sebelum pada akhirnya mengambil kasus ini, tim kuasa hukum 911 sudah menemukan hal-hal lain yang rasanya juga ingin didalami lagi untuk bisa membuktikan adanya dugaan yang tadi disampaikan oleh Hotman Paris bahwa ada pihak kepolisian yang ikut menyembunyikan 3 pelaku ini, Mbak? Jadi memang sebelum ke Pak Hotman itu kan kami yang kami cari tahu dulu ya penyebabnya apa, apakah memang ada dugaan-dugaan yang itu tadi. Nah, memang saya mendapatkan beberapa informasi baik dari keluarga maupun dari teman-temannya almarhum yang secara langsung menyampaikan ke saya bahwa memang dugaannya adalah ada penyembunyian gitu. Tetapi kalau seandainya kita juga agak curiga gini Mbak, kalau memang si pelaku DPO ini anak dari seorang anggota Polri yang digembar-gemborkan, kami masih agak riskan juga ya, bisa iya dan bisa tidak gitu. Karena kalau melihat foto yang diberikan oleh teman-teman almarhum yang diduga itu adalah DPO si atas nama Egy, sepertinya bukan mencerminkan dia anak seorang anggota Polri ya gitu. Jadi dugaan terhadap apakah si pelaku ini anak dari anggota Polri kami juga belum mengetahui secara jelas gitu. Kemarin kami sempat mewawancarai Polda Jawa Barat yang mengambil alih kasus ini Mbak. Katanya untuk tersangka ataupun pelaku yang kabur ini tidak ada yang kemudian anak dari anggota polisi begitu katanya, malah untuk korbannya ini anak dari salah satu anggota kepolisian di Cirebon. Dalam hal ini, apa kemudian seharusnya polisi ini sudah mencari keluarganya? Sesulit itukah menurut Anda? Mencari keluarga si pelaku maksudnya? Memang kalau ke situ saya belum paham Mbak ya. Kami memang belum sama sekali komunikasi dengan pihak kepolisian Polda Jabar. Karena memang baru kita menerima surat kuasa kemarin. Nah, kalau si korban Eki, almarhum Eki ini memang benar adanya anak dari seorang anggota Polri. Dan sebenarnya saat itu terungkapnya, ini saya mendapat cerita juga dari salah satu teman anggota Polri, itu justru terungkapnya karena si bapaknya almarhum ini dulu merupakan anggota narkoba.
Nah, saat mereka melakukan penggerbekan, saat itu ditemukanlah orang-orang tersebut gitu, terduga para pelaku. Dan mereka mungkin dalam keadaan mabuk bercerita perihal terjadinya pembunuhan tersebut gitu. Nah, dari situlah terungkap bahwa pelaku-pelaku ini diyakini adalah mereka gitu. Jadi kalau ada statement dari kuasa hukum para narapidana tersebut yang menyatakan bahwa kliennya itu bukan pelaku, yang sekarang sedang digembar-gemborkan itu bukan pelaku, mereka juga tertuduh, saya tidak meyakini perihal tersebut. Kenapa kok baru Anda ungkapkan saat ini setelah 8 tahun baru Anda berbicara bahwa mereka bukan pelaku? Nah, tapi dari cerita yang saya dapatkan dari teman-teman kepolisian yang menyatakan bahwa itu yang menangkap adalah orang tuanya Eki sendiri. Gitu. Secara kebetulan gitu mereka sedang merazia narkoba, ternyata salah satu pelaku itu menyampaikan perihal tersebut, berbincang-bincang, bercerita perihal kejadian almarhum. Tapi kalau dari tim Hotman Paris ini sudah bertemu belum dengan mungkin keluarganya dari Eki ini? Oh, kalau keluarga Eki kita belum pernah ketemu, Mbak. Oke, ada rencana nggak kemudian untuk mencari tahu lebih dalam? Memang kami berencana itu untuk kami juga akan mendampingi almarhum keluarga Eki jika memang berkenan. Gitu. Sama-sama kita untuk ungkap ini lagi. Para pelaku 3 orang yang memang dinyatakan ada otaknya adalah si 3 orang ini. Tapi sejauh ini Mbak Putri dan juga tim kuasa hukum Hotman Paris 911, kalau melihat kasus ini sendiri sudah bergulir selama 8 tahun, kemudian kejanggalan-kejanggalan juga banyak yang terlihat ya diungkapkan oleh Hotman Paris pada saat preskon. Nah, temuan apa saja yang sudah ditemukan, kejanggalan apa saja yang ditemukan? Sejauh ini kami baru menemukan kecurigaan aja, sepertinya ada sesuatu hal yang memang disembunyikan dari identitas si pelaku. Ya. Namun kami tidak bisa menduga ya, Bang, nggak boleh juga kita menuduh, oh ini ada nggak benar nih dari pihak kepolisian. Kami tidak punya pikiran ke situ dulu, karena memang jujur kami belum sama sekali bertemu secara langsung dengan pihak kepolisian ya. Jadi after ini kami akan progres lanjutan gitu untuk ketemu dengan pihak kepolisian Polda Jawa Barat, untuk menanyakan progres sebelum ini dilimpahkan ke Polda Jawa Barat apa gitu. Oke.